Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa alil baitil kiram wa ila hadratin talibatul Sayyidina wa ustazatina Syaulillahi lamul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anakku, para santri Yayasan Al-Huda Muga Mulya, di mana saja Anda berada, untuk pertemuan malam hari ini kita akan membicarakan masalah syarat wajibnya sholat. Mungkin juga anak-anakku yang ada di SMA yang ingin ikut bergabung mengkaji masalah-masalah kaitan dengan agama untuk tambahan ilmu pengetahuan, nanti bisa bergabung pada malam hari ini. Faslun utawi iki iku fasal suwiji ngibarati fasal, atau dalam terjemahannya bab ini membahas masalah wasyara itu wujubis shalah, utawi syarate wajibe salat. Iku salah satu asya telu pira-pira perkarane. Jadi orang yang diwajibkan sholat itu ada 3. Jadi untuk sholat ini syaratnya itu harus 3. 1, al-islamu, orang Islam. Jadi orang yang bukan bukan Islam itu non Islam berarti kan itu ya. Bukan Islam itu berarti tidak wajib sholat. Nah, nanti ketika dia itu masuk Islam, barulah dia diwajibkan sholat. Nah, kemudian bagaimana Pak? Kalau dia itu sudah masuk Islam, apakah selama hidupnya yang dia tinggalkan itu ini wajib diqodoi sholatnya atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Kalau orang yang awalnya itu non-Islam kemudian masuk Islam, sholat waktu dia mulai Islam itu aja. Tapi kalau orang murtad itu lain lagi. Orang yang awalnya itu sudah Islam, kemudian dia keluar dari Islam, kemudian dia masuk lagi Islam. Nah, itu yang ditinggalkan selama dia itu murtad. Murtad itu maksudnya itu keluar dari Islam, maka sholat yang dia tinggalkan wajib diqodoi. Nah, ini kaitannya dengan al-Islam. Fala tajibu sholah alal kafiril asli. Nah, ini ya. Yang nomor 2-nya yang diwajibkan orang itu untuk melakukan sholat ketika orang itu sudah baligh. Jadi wal bulughu lan baligh. Jadi untuk anak kecil itu mengapa dia kalau sholat? Ini hanya sebagai latihan ataupun untuk dia memiliki pengetahuan bagaimana teknis praktek sholatnya. Makanya di hadis itu kan disebutkan 7 tahun itu sudah mulai harus dilatih untuk sholat. Nah, nanti ketika sudah 10 tahun kok dia diperintah untuk sholat itu tidak mau, karena dia juga keluarganya orang Islam, makanya orang tuanya bisa memberikan pukulan kepada anak orang Islam yang sudah umur 10 tahun. Jadi baligh gitu. Baligh itu apa? Nah, kalau untuk laki-laki kemarin itu wal bulughu itu kan ditandai dengan mimpi mengeluarkan sperma. Kalau anak perempuan itu sudah menstruasi, itu sudah tanda-tandanya baligh. Nah, ini sudah bisa tamyiz misalnya itu. Nanti kan ada perkembangan dari bayi itu menjadi tamyiz. Tamyiz itu artinya apa? Bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Itu namanya tamyiz.
Yang nomor tiganya wal aklu, harus punya akal. Jadi orang yang diwajibkan sholat itu orang yang punya akal. Maksudnya bagaimana? Majnun itu kan akalnya tidak sempurna, ataupun dia tidak punya akal. Kadang-kadang kan sinting, kadang-kadang tidak ingat lagi dengan apa yang dia lakukan. Makanya inilah yang disebut dengan majnun ataupun gila. Jadi orang gila itu tidak wajib sholat. Kemudian nanti apa yang dia lakukan kalau tidak sadar itu berarti majnun. Nah, ini. Makanya itu orang majnun itu tidak diwajibkan untuk sholat. Nah, ketika nanti sembuh barulah dia sholat. Nah, ini kaitannya dengan kajian kita syarat untuk wajib sholat itu ada 3. Wassolatu utawi pira-pira salat almasnunatu kang banget den sunat nih. Salat sunat yang memang itu disunatkan untuk berjamaah. Wassolatul masnunah, salat sunat yang disunatkan untuk berjamaah. Iku khamsun ana 5. Salat sunat yang disunatkan untuk berjamaah itu ada 5. 1. Al-idanu, sholat riyaya luru atau sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri 1 Syawal, Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Ini kaitannya dengan sholat sunat tapi disunatkan untuk berjamaah atau sholat sunat yang sangat disunatkan. Yang nomor 3-nya wal kusufani, sholat grahana loro. Berarti ini nomor 3 dan 4. Gerhana loro itu gerhana apa? Gerhana 2 ini gerhana apa? 1 adalah gerhana matahari, yang nomor 2-nya adalah gerhana rembulan. Yang gerhana matahari itu dalam tulisan Arabnya menggunakan kaf, kusufus syamsi. Jadi ya pakai kaf. Tapi kalau yang rembulan itu khusuful qamar. Jadi pakai kha. Nah, ini untuk membedakan mana yang gerhana rembulan, mana yang gerhana matahari. Pakai kaf gerhana matahari. Kalau pakai kha gerhana rembulan. Mungkin anak-anakku sekalian pernah melihat ataupun mengalami gerhana rembulan. Nanti kaifiahnya sholat gerhana rembulan, gerhana matahari itu ada sendiri. Jadi sholat yang rakaatnya lebih banyak, gitu ya. Dia 2 rakaat, tapi Fatihahnya ini bisa 4. Bacaannya dipanjang-panjangkan itu anunya. Jadi yang suruh untuk apa? Sholat gerhana. Nah. Terus yang nomor 5-nya itu wal istisqa'u, sholat sunat istisqa. Apa itu istisqa? Sholat sunat minta hujan. Istisqa. Ini sholat sunat ini semuanya itu ada khutbahnya, khutbah sani ataupun khutbah awal, gitu ya. Coba adik-adikku pelajari, wah ini Idul Fitri, Idul Adha ada khutbahnya. Kemudian apa? Gerhana matahari, gerhana rembulan ada khutbah. Istisqa, salat minta gerhana hujan itu ada juga khutbahnya. Cuma bedanya dengan Jumatan. Kalau Jumatan itu khutbahnya duluan. Yang wajib ini khutbahnya itu dulu. Kalau hari Jumat kan khutbahnya dulu, baru kita
sholat. Tapi kalau di sholat sunat itu sholat dulu baru khutbah. Nah, ini mungkin bisa jadi pelajaran bagi kita untuk sholat sunat itu sholatnya yang didahulukan baru khutbah. Tapi kalau yang wajib kayak Jumatan itu khutbahnya didahulukan baru sholat. Kemudian wasunanu tabi'atu lil faraidi. Wasunanu tawi pira-pira salat sunat at-tabi'atu kang ngenut mbureni apa salat sunat lil faraidi maring salat fardu. Iku sab'ata asara. Ono 17. Nah, ini ya kaitannya dengan sholat-sholat sunat. Ini ya. Sab'ata asyara rakaatan. Itu 17 rakaat. Roknatal fajri rong rekangate sholat fajar sebelum melakukan sholat subuh. Wa arbaun lan papat qabla zuhri sadurunge salat zuhur. Wa rakaatani lan rong rakaat ba'dahu sawise zuhur. 2 ditambah 4 tambah 2 8. Wa arbaun dan patang rakaat qoblal asri sadurunge salat asar. Wa rakaatani lan rong rakaat ba'dal maghribi sawise salat maghrib. Wa salasun lan telung rakaat ba'dal isya'i sawise salat isya. Yutaru gawe witir sapa musolli biwahidatin kelawan sak rakaat minhunna saking salasah. Jadi yang ini ya 3 rakaat setelah sholat isya ini yang 1 rakaatnya adalah sholat witir. Witir itu maknanya ganjil. Lupa kadang-kadang kok 3 rakaat, yaitu 2 rakaat ditambah lagi 1. Nah, yang 2 rakaat itu minal fitri. Nah, itu ya. Nah, ini berarti sudah cukup 17. Berarti sebelum sholat fajar 2 rakaat tambah 4 qobla zuhri, sebelumnya itu sholat zuhur berarti 6. Wa rakaatani ba'dahu, setelah sholat zuhur itu 2 rakaat lagi 8. Wa arbaun qobla asri, sebelum sholat asar 8 tambah 4 12. Wa rakaatani ba'dal maghrib sudah 12. 14 wasalah satun ba'dal isya'i. Jadi 14 tambah 3 17. Mungkin untuk pertemuan kita pada malam hari ini kita cukupi sampai di sini. Insyaallah kalau masih ada waktu sebelum kita ujian semester kita masih bisa ketemu lagi untuk membahas masalah-masalah yang kaitannya dengan masalah-masalah sholat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman على حبيبك خير الخلق كل